Taslih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahmati Allah, sahabat asli yang dicintai Allah. Islam datang sebagai peradaban, tidak hanya membawa atau menghasilkan alat-alat yang dapat membantu keberlangsungan hidup manusia atau kemudahan dalam kehidupan manusia. Yang lebih mulia dari itu, Islam membawa norma-norma yang ada yang diterapkan dalam kehidupan manusia seluruhnya. Di saat kita tahu bahwa beberapa bangsa atau peradaban tidak terima dan terkesan memaksakan kehendak orang lain agar memeluk kepada apa yang mereka yakini, atau memaksa mereka atau memaksa orang lain untuk bersama mereka dalam satu keyakinan, maka agama kita atau Islam memiliki kebebasan dalam berkeyakinan. Kebebasan dalam berkeyakinan di mata Islam adalah kebebasan yang sejak awal Nabi SAW tinggal di Madinah, atau bahkan ketika masih di fase Mekah, Nabi SAW memang tidak pernah sama sekali memaksa orang lain untuk seluruhnya masuk ke dalam Islam. Sebab tugas Nabi SAW hanya mengajak. Beliau diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bagaimana menyampaikan risalah Islam ini, menawarkan risalah Islam ini agar manusia bisa memeluknya dan tidak ada sama sekali paksaan di dalamnya. Karena menurut Islam, kebebasan berkeyakinan adalah hak setiap orang, sehingga tidak penting untuk dipaksakan. Sebagaimana kita sudah hafal ayatnya, la ikraha fid din, tidak ada sama sekali paksaan dalam agama ini. Artinya, tidak setiap orang dipaksa untuk masuk ke dalam Islam. Kamu harus masuk, kamu harus bersama kita di dalam Islam. Tidak. Itu yang dikhawatirkan oleh para orang-orang Yahudi ketika Rasul SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka mengira, wah bagaimana ya hidup bersama kaum muslimin. Mereka takut untuk dipaksa untuk masuk ke dalam Islam. Mereka takut untuk Muhammad dan para sahabatnya memaksa mereka untuk satu keyakinannya. Ternyata tidak. Rasulullah bahkan hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi. Yang kita tahu ada beberapa kabilah-kabilah besar yang ada di Madinah ketika itu. Itu tidak sama sekali tidak dalam paksaan. Bahkan Rasulullah SAW mengadakan perjanjian damai. Yang kita tahu ada Piagam Madinah misalnya. Ini bukti bahwa Islam yang kita lihat sebagai agama, bahkan sebuah peradaban yang datang, sama sekali tidak memaksa manusia untuk sama seperti kita. Adapun Nabi, tugasnya hanya menyampaikan. Wa ma 'alaina illal balagh. Tidaklah kami para nabi diperintahkan oleh Allah hanya untuk menyampaikan. Sebagaimana Nabi tidak memaksa orang-orang Taif untuk beriman kepada beliau. Tetapi beliau menawarkan Islam. Yang kita tahu dalam sejarahnya malah
dengan akhlak Nabi yang sebegitu tingginya, sebegitu lembutnya, dan sebegitu beradabnya, Nabi ditolak mentah-mentah. Bahkan Nabi diperlakukan dengan tidak hormat sekali. Nabi dilukai, Nabi dilempari batu, bahkan sampai kaki-kaki beliau terompah atau sendal yang beliau gunakan itu penuh dengan darah. Kaum muslimin sahabat rasulullah, ini bukti bahwa dalam peradaban Islam, ya, dalam peradaban Islam, Islam tidak pernah memaksa orang lain untuk masuk ke dalam Islam. Tetapi apabila sudah masuk ke dalam Islam, gitu ya, maka setiap kita harus bertanggung jawab mengambil peran atau mengamalkan, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Atau dalam bahasa lain adalah mengikuti semua aturan yang ada dalam Islam. Tapi jika mereka di luar Islam, tidak sama sekali ada paksaan untuk supaya orang lain satu keyakinan dengan kita. Ini yang dibawa oleh Islam. Norma-norma kebaikan, kebebasan berkeyakinan, dan itu mulai ditabrakkan hari ini. Seakan Islam memaksa orang lain untuk masuk ke dalamnya. Islam atau kaum muslimin memaksa-maksa orang untuk hidup satu keyakinan dengan mereka. Dan kita tahu, kita di Indonesia, seperti contohnya kita di Indonesia, kita bisa berhidup berdampingan. Kaum muslimin sangat ramah berdampingan dengan orang-orang yang selain mereka, yaitu orang-orang non-muslim. Dan ini bukti bahwa memang ajaran kita, bahwa memang peradaban kita adalah peradaban yang salah satunya membawa hak atau kebebasan orang-orang untuk berkeyakinan sesuai apa yang mereka yakini. Dan ini yang sangat penting. Yang tadi saya katakan, hari ini mungkin sebagian orang berusaha untuk menyebarkan pemahaman-pemahaman yang salah tentang agama kita. Bahwa kaum muslimin datang tidak untuk memaksa. Kaum muslimin datang untuk menawarkan Islam, untuk menawarkan kehidupan yang lebih selamat nantinya di akhirat khususnya, agar supaya kelak seseorang atau satu manusia ini hidup bahagia di dunia dan akhiratnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan kita semakin yakin bahwa peradaban kita adalah peradaban hati nurani. Peradaban kita adalah peradaban norma-norma kebaikan dalam kehidupan universal, tidak hanya untuk kaum muslimin tetapi untuk mereka yang bukan kaum muslimin juga. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aslih TV